قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Bahar Smith, di mana adik Bahar Smith diperkaos orang, ya, adik perempuannya diperkaos orang, adik laki-lakinya ditusuk sama orang. Kemudian ada video yang kami dapatkan di mana ada orang yang mengatakan ini azab ujian untuk Bahar Smith, ya. Dan kami katakan bisa jadi itu benar azab untuk Bahar Smith, dan bisa jadi ya ini teguran untuk Bahar Smith, ya. Yang jelas ini karma lah, ya. Ini karma, balasan dari apa yang diperbuat oleh Bahar Smith selama ini, dan itu secara khususnya dan secara umum ini teguran untuk Ba'alawi, ya, atas perbuatan Ba'alawi selama ini yang mereka semena-mena, mereka sombong, ya, bukan hanya sombong, ya, semena-mena terhadap orang-orang pribumi. Ya, kami katakan di sana al jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu tergantung dengan perbuatan. Kalau perbuatan Ba'alawi baik, insya Allah dapat balasan baik. Tapi kalau perbuatan Ba'alawi buruk, ya balasannya juga buruk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum mengatakan, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya, apa saja musibah yang menimpa kalian itu akibat perbuatan dosa-dosa kalian. Dan dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengampuni kesalahan-kesalahan kalian yang banyak. Jadi sebenarnya dengan ujian tersebut, kalau bisa menyikapi dengan benar, ya, ujian tersebut bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, ya, termasuk Ba'alawi, termasuk Bahar Smith, kalau memang mereka mau memperbaiki diri. Ya, tapi kalau malah semakin menjadi-jadi, ya itu bisa jadi bukan ujian, ya, bukan pengampunan dosa, tapi memang azab, ya. Dan kemarin ada komentar yang mengatakan bahwa dirinya yang komentar ini, ya, tidak setuju, tidak suka dengan admin, ya, dengan admin channel ini, ya. Coba kita baca komentarnya, ya. Saya sama dengan adminnya, tidak suka Bahar Smith, tapi admin jelas-jelas memalukan manhaj salafi, seolah-olah, ya, pemerkaosan kepada orang yang kebetulan keluarga orang yang buruk adalah hal yang sepele dan lucu. Sebenarnya enggak. Kami enggak ada mengatakan itu hal sepele dan lucu, ya, enggak. Itu tetap buruk, perbuatan seperti itu tetap buruk. Yang namanya perzinahan ya tetap buruk, ya. Pelakunya harus diproses secara hukum, ya. Kalau bisa hukum syariat, ya. Kalau pelakunya belum menikah dihukum cambuk, kalau sudah menikah dihukum rajam. Tapi kan kita tahu negara kita negara yang tidak secara totalitas menerapkan syariat Islam. Jadi ya pelakunya ya harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, ya. Kita nggak membenarkan, itu tetap perkara yang buruk, ya. Tapi kita katakan itu balasan bagi orang-orang yang selama ini perbuatannya juga seperti itu, ya. Ba'alawi kan seperti itu. Sikapnya kepada pribumi semena-mena. Semena-mena. Ba'alawi merasa sok kastanya paling tinggi, sehingga penduduk pribumi nggak ada yang boleh menikahi wanita dari kalangan Ba'alawi, ya. Kalau sampai ada penduduk pribumi yang berani menikahi Ba'alawi, katanya ibadahnya itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya, sampai dia bisa mengembalikan keperawanan dari Ba'alawi tersebut. Dan itu mustahil. Artinya kalau ada orang pribumi yang berani menikahi Ba'alawi, itu sudah mutlak neraka jahanam, nggak bisa nggak. Tapi giliran Ba'alawi seenaknya sendiri, menikahi pribumi bebas. Bahkan yang lebih membagongkan, mencengangkan, Ba'alawi itu kalau sudah suka sama istrinya Mukibin itu disuruh menceraikan istrinya biar dinikahi sama Ba'alawi. Hah? Itu apa kalau nggak semena-mena namanya, ya? Ditambah lagi modusnya itu,
Ya. Bagi Mukibin yang mau memberikan istrinya kepada Ba'alawi itu, kepada Kabib itu, nanti akan mendapatkan syafaat. Ya. Istrinya pun sama, keluarganya yang mau memberikan kepada Ba'alawi itu, ya, itu bakal mendapatkan syafaat. Perempuannya diiming-imingi, nanti kalau sudah menikah sama Ba'alawi, bakal melahirkan wali-wali. Coba, ya, menjual syariat Islam untuk hal-hal pembodohan yang seperti itu, semena-mena seperti itu. Wajar kalau kemudian Ba'alawi ada yang memperkaos. Itu kan balasan dari perbuatan Ba'alawi yang semena-mena itu, ya. Coba kita lihat buktinya. Itu ada Ba'alawi kalau sudah suka sama istri Mukibin, Mukibin disuruh menceraikan istrinya. Coba kita lihat ini. Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu kan. Iya. Ya, saya kira Madura ini. Mas Pras kan orang Madura. Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri orang dalam arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu. Setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Nah, coba ya, seperti ini kelakuan Ba'alawi. Maka wajar kalau kemudian mendapatkan karma, mendapatkan balasan seperti yang menimpa keluarganya Bahar Smith. Ini kan kurang ajar ini namanya. Ya. Ini udah kelakuannya bukan kelakuan manusia. Kelakuan iblis yang seperti ini. Ya. Coba kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan prestasi seekor iblis itu ketika dia mampu menceraikan seorang suami dengan istrinya. Mampu menceraikan pasangan suami istri, itu predikat tertinggi iblis. Dan itu dilakukan oleh Ba'alawi. Coba, kan parah namanya. Itu memerintahkan seorang istri untuk meminta cerai terhadap suaminya tanpa alasan syar'i, dan memerintahkan seorang suami untuk menceraikan istrinya tanpa alasan syar'i. Itu memerintahkan kepada kezoliman. Apa kalau nggak kelakuan iblis? Jadi masih mending kalau Ba'alawi satu yang diperkaos. Coba kalau banyak, seperti kejadian Ba'alawi yang minta istrinya Mukibin di Madura. Ini seharusnya menjadi bahan renungan buat Ba'alawi. Ya, Ba'alawi yang sudah semena-mena merendahkan pribumi, seharusnya mikir, ya, mikir. Dan ini bukti sekarang Ba'alawi itu sudah nggak dihargai lagi, udah nggak ada marwahnya sama sekali, ya. Padahal Ba'alawi kalau mendoktrin orang-orang pribumi, jangan sakiti Ba'alawi. Ba'alawi itu keluarga Nabi. Kalau menyakiti Ba'alawi sama dengan menyakiti Nabi. Nasib dunia ini tergantung Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kalau Ba'alawi aman, dunia aman. Kalau Ba'alawi nggak aman, dunia ikut nggak aman. Sekarang coba, Ba'alawi semena-mena dengan penduduk pribumi. Ya, mau nikahin penduduk pribumi bebas. Ya, bahkan yang sudah bersuami pun suaminya disuruh menceraikan. Dan sekarang ini Ba'alawi merasakan balasannya. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Ya, kalau bahasa kerennya itu karma, balasan. Ya, balasan dari perbuatan Ba'alawi yang selama ini semena-mena terhadap pribumi. Ya, kalau kita masih mending, ya, kita masih ada rasa kasihan, masih ada rasa empati mengatakan itu ya tidak benar, tindakan yang tidak benar tetap harus diproses secara hukum. Lah kalau Ba'alawi lebih nggak punya perasaan lagi.
Seorang suami disuruh menceraikan istrinya karena istrinya mau diembat sama Habib. Coba, lebih nggak beradab siapa? Itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Ya. Kita tidak pernah membenarkan, tidak pernah mengatakan itu permasalahan yang kecil, tetap itu permasalahan yang besar. Perzinahan itu benar-benar ya, kezoliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu keburukan dan seburuk-buruk jalan. Ya, tetap kita mengatakan buruk. Tapi karena menimpa orang-orang yang selama ini memang buruk, bahkan kelakuannya kalau kami katakan tadi seperti iblis, karena ya suka menceraikan pasangan suami istri, ya, karena menimpa orang-orang seperti itu, ya kami katakan itu karma. Ya, itu balasan, apakah nanti bentuknya azab atau ujian. Kalau mereka setelah tertimpa permasalahan yang seperti ini berubah lebih baik lagi, memperbaiki adab, akhlak, nggak semena-mena lagi, ya maka bisa jadi itu ujian yang akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang lalu. Ya, tapi kalau mereka tetap seperti itu, tetap pongah, sombong, semena-mena terhadap penduduk pribumi, menganggap pribumi ini rendahan, ya bebas dia minta istrinya mukibin, ya maka itu azab ya, yang mungkin sampai nanti juga nggak akan berhenti yang seperti itu, karena mereka merasa mereka mulia, yang mereka lakukan itu kebenaran. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Ya, mudah-mudahan juga bisa difahami. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.